Oke, kita bahas soal self-awareness yuk, atau kesadaran diri. Dengar-dengar sih kayaknya lagi ngetren banget ya. Tapi ini tuh bukan cuma soal istilah keren aja loh, tapi beneran sebuah keahlian penting yang bisa, ya, mengubah total cara kita melihat dunia dan berinteraksi di dalamnya. Coba deh jujur sama diri sendiri. Seberapa dalam sih Anda beneran kenal sama diri Anda? Ini bukan soal tahu makanan favorit atau film kesukaan ya, tapi jauh lebih dalam. Soal apa yang ada di pikiran Anda, gimana emosi Anda naik turun, dan kenapa Anda bereaksi seperti itu. Gimana? Penasaran kan? Nah, sebelum kita jauh-jauh ngebahas apa itu dan gimana caranya, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Kenapa sih ini penting? Apa untungnya buat kita kalau punya kesadaran diri yang tinggi? Dan ternyata ya, manfaatnya itu beneran praktis banget buat kehidupan sehari-hari. Pertama, kita jadi lebih pede. Komunikasi sama orang lain juga jadi lebih lancar, lebih efektif. Terus nih, yang keren, kita jadi nggak gampang baperan kalau dikritik. Malah, kritik itu bisa kita lihat sebagai masukan buat jadi lebih baik. Intinya, kita bisa melihat diri sendiri dengan lebih jernih. Tahu apa kekuatan kita, tahu juga di mana kita perlu berbenah. Nah, dari situ, pikiran kita jadi makin terbuka. Oke, sekarang kita udah tahu kan kenapa ini penting? Biar makin jelas, yuk kita samain dulu pemahaman kita. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kesadaran diri itu? Nah, ini dia intinya. Kesadaran diri itu ya kemampuan kita buat ngelihat diri sendiri secara utuh, kayak dari semua sisi gitu. Jadi, kita bisa mengenali sifat kita, paham kenapa emosi kita bisa naik turun, ngamatin pikiran-pikiran yang lewat, dan yang paling penting sadar gimana cara kita ngerespon lingkungan sekitar. Ini fondasi dari segalanya. Menariknya, konsep kesadaran diri ini ternyata ada dua sisi. Dulu, yang namanya keinsafan diri itu simpel banget. Cuma sebatas, oh saya ada, saya hidup, saya sadar, titik. Tapi sekarang konsepnya berkembang jadi lebih sosial, jadi wawas diri. Nah, wawas diri ini lebih ke kesadaran kita tentang gimana sih orang lain ngelihat kita, gimana tindakan kita diterima sama mereka. Oke, biar makin kebayang, kadang cara terbaik buat ngerti sesuatu itu dengan ngelihat kebalikannya. Jadi gimana dong kalau kesadaran diri kita rendah? Apa aja tanda-tandanya? Coba deh kita refleksi bareng-bareng. Pernah nggak sih kita bertindak tanpa mikir panjang, impulsif gitu aja? Atau mungkin ngerasa kok waktu habis gitu aja buat scrolling media sosial? Nah, ini yang paling sering terjadi. Butuh banget pengakuan dari luar. Ngerasa berharga cuma kalau dapat banyak likes, komen, atau followers. Kalau Anda ngerasain ini, bisa jadi itu sinyal kalau ada ruang nih buat ningkatin kesadaran diri. Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Udah cukup teorinya, sekarang kita masuk ke yang praktis. Gimana caranya? Ini langkah-langkah nyata yang bisa langsung kita coba. Jadi, gimana mulainya? Tenang, ada 7 cara praktis yang bisa kita lakuin. Yuk kita bedah satu-satu. Oke, ini dia peta perjalanannya. Pertama, coba deh ikut tes kepribadian. Ini bukan buat ngasih label, tapi buat bahan awal kita buat mikir. Kedua, ini butuh sedikit nyali, minta masukan jujur dari teman atau kolega yang kita percaya. Ketiga, setiap hari coba evaluasi diri. Apa yang berhasil, apa yang gagal, kenapa ya? Keempat, paksain diri keluar dari zona nyaman. Coba hal baru. Kelima, bangun lingkungan yang suportif. Kelilingi diri sama orang-orang positif. Keenam, jangan takut bertukar pikiran, biar wawasan kita makin luas. Dan terakhir, kalau bisa cari mentor, seseorang yang bisa ngebimbing kita. Nah, semua langkah ini, kalau dilakuin satu-satu, bakal ngebangun kesadaran diri kita pelan-pelan. Oke, semua teori dan langkah-langkah tadi jadi super relevan, apalagi di zaman sekarang yang serba digital. Sekarang, yuk kita lihat gimana kesadaran diri ini bekerja atau nggak bekerja di dunia media sosial. Jadi gini, kalau kesadaran diri kita tinggi pas main medsos, interaksi kita itu jadi lebih baik. Kita jadi lebih mikirin dampaknya. Setiap postingan, setiap komen, jadi lebih berempati dan ya lebih bertanggung jawab. Tapi ada tapinya. Kesadaran diri yang kebablasan juga bahaya. Terlalu mikirin apa kata orang atau terlalu wawas diri, itu bisa jadi bumerang. Ujung-ujungnya kita jadi ngerasa tertekan buat kelihatan sempurna terus-terusan. Nah, ini yang bisa nyiptain diri yang terpecah. Tahu kan? Di online kelihatannya happy dan sukses banget, padahal aslinya ya beda jauh. Dan disinilah kuncinya, keseimbangan. Intinya tuh bukan soal menghakimi diri sendiri non-stop, tapi nemuin titik tengah antara introspeksi, melihat ke dalam diri, dan penerimaan diri. Menerima diri kita apa adanya, saat ini juga. Sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Nggak perlu jawaban yang jelimet kok. Coba pikirin,
Apa sih satu hal aja yang Anda sadari soal diri Anda setelah dengerin obrolan kita ini? Satu hal kecil aja. Karena percayalah, perjalanan buat kenal diri sendiri itu, ya dimulai dari situ.